Oh, jiwa dalam oh. Ya, jiwa. Jiwa betul. Artinya jiwa. Ya, artinya jiwa. The soul. Boleh saya Ya, hubungannya dengan ini tadi mungkin untuk conceivable barangkali Anda bisa menerangkan apa artinya komposisi dan apa artinya terus jadi musik, karena kalau saya lihat itu bervariasi, bikin spontan saja, tapi mengikuti satu aturan, satu pakem atau satu pola. Nah, di mana bisakah itu Anda terangkan mana pakemnya, mana kebebasan di dalam artinya, atau mana komposisi? Yang apa yang disebut komposisi, apa yang disebut ornamen? Makasih. Kalau di musik India yang saya pahamin, yang saya pelajarin, ya saya belajar dengan seorang maestro. Kebetulan tadi disebut-sebut Beatles. Kebetulan saya berguru dengan seorang namanya Profesor Kevin Narayanaswamy, gurunya George Harrison kebetulan. Jadi saya seguru sama The Beatles, maaf ini kan. Ya, jadi namanya Profesor Kevin Narayanaswamy. Saya belajar sama dia lebih kurang sekitar 2,5 tahun. Straight 7 jam setiap hari menyanyi di depan dia. Jadi yang saya pahami dari yang disebut pakem di sini adalah raga. Jadi raga itu masing-masing raga mempunyai gayanya sendiri-sendiri. Ambil contoh misalnya raga todi yang semuanya flat, kecuali nada kelima dan nada pertama, nada do dan solnya itu tetap, tapi yang nada berikutnya yang lainnya itu diturunin setengah. Sarigama pada nisa sanidapa magari sanidapa magariza. Jadi cara pakem dalam todi itu dikaitkan dengan gamaka. Gamaka itu ornamentasi. Apa di sini ya? Bunga-bunga, kembangan ya. Kembangan. Sapa gariza ligamapa danisani danisa pamaga. Nah, itu pakemnya. Jadi khusus nada raga todi, nada yang ketiga dia goyang gitu. Itu salah satu ciri-ciri dari kalau itu bisa disebut pakem. Tapi intinya adalah bahwa orang di India bisa improvisasi sedemikian dahsyat, sedemikian hebat, bukan menghafalin pakem, tetapi menghafalin apa yang disebut satu genre atau kumpulan komposisi yang disebut warna. Jadi orang bisa menghafalin ribuan varna. Varna itu artinya warna. Itu komposisi yang strict, harus dinyanyikan persis, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Tidak ada improvisasi di sana. Itu yang varna. Itu bisa ribuan. Nah, dari sinilah nanti kalau dia improvisasi berangkat dari melodi-melodi yang terdapat di dalam varna, itulah dia ciptakan melodi-melodi baru. Dari sana. Jadi kekayaan dia menghafalkan ratusan dan ribuan melodi memperkaya dia untuk bisa memunculkan komposisi-komposisi baru. Jadi kalau ini bisa dikatakan apa yang disebut dengan pakem, barangkali nggak begitu ya. Karena pakem itu kalau kita pahami dengan pakem yang dari India itu ciri-ciri dari penggunaan kembangan yang disebut gamaka itu di dalam menggarap sebuah raga.
Ambil saya punya ini tesis saya dulu adalah Kalyani Raga. Sa ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa. Bunyinya seperti sa ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa. Itu deh. Jadi kalau orang dimanapun di India Selatan yang menyanyikan Kalyani, tangga nadanya mesti dinyanyikan seperti itu. Itulah dia ciri-ciri dari raga Kalyani. Kemudian ciri-ciri frasanya. Sa ri ga ma pa ma ga ri sa ri ga ni ri ga ma da ni ra ni ri ga ma pa da sa ni ri ga ma da Jadi ciri-ciri itu yang dipelajari. Oleh sebab itu di dalam satu raga itu bisa ratusan varnam. Hanya di dalam satu raga itu bisa ratusan varnam, macam-macam. Ini dan itu memang perlu waktu yang panjang untuk belajar. Tapi enggak, maksud saya yang menarik pemahaman apa arti komposisi dalam musik India kan berbeda sekali. Bisa kasih artikulasi apa ya komposisi? Ya kalau di sana kan mengenal apa yang disebut apa komposisi musik itu ada yang disebut varnam. Itu ada bentuknya. Ada yang katakanlah A, B, C, C, B, A dan sebagainya. A, B, B, C, C dan sebagainya. Di sana itu ada yang disebut komposisi besar disebut dengan kriti. Itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama disebut dengan alapana. Bagian kedua disebut apa saya lupa saya ini. Dan ketiga itu punya pergeseran-pergeseran. Jadi ini yang disebut dengan komposisi. Jadi ada intinya adalah pengulangan-pengulangan. Tetapi setiap pengulangan itu mempunyai variasi yang luas sekali. Palavi, anupalavi, ya. Ada disebut dengan alap. Alap itu improvisasi, tidak menggunakan ritme seperti yang saya itu dia tidak pakai ini, tidak ada ritmenya, free rhythm. Itu disebut alapana, alap. Kemudian ada bagian melodi awal, biasanya sekitar berapa putaran raga tala, ya itu disebut palavi. Kemudian masuk ke bagian kedua yang disebut anupalavi. Kemudian nanti adalah bagian lebih. Kemudian di dalam itu ada bagian improvisasi, khusus di bagian itu improvisasi. Kemudian balik lagi ke penutupnya. Hampir sama seperti kalau di dalam musik barat yang disebut dengan sonata. Hampir sama, mempunyai struktur seperti itu. Jadi kalau bicara komposisi di sana itu adalah apa komposisinya apakah itu nanti bentuknya varnam, apakah bentuknya kriti, atau bentuknya tilana. Tilana itu untuk tarian. Ya. Nire gama garisa, nire gama garisa, nire gama garisa itu tilana untuk tarian, mengiringi tarian. Ya mungkin saya boleh tanya lagi. Ya, dalam paparan Bang Rizaldi itu memang banyak terminologi yang mungkin bagi saya sendiri cukup baru lah gitu, seperti raga, varnam. Mungkin bisa diceritakan, mungkin kalau saya nangkapnya hanya ada dua besar, raga dan varnam gitu. Raga itu struktur yang fundamental dan varnam itu adalah bagian-bagian, mungkin seperti itu. Karena ketika saya coba untuk mengapresiasi musik India nih, khususnya nonton tahun 2002 ada Viku Vinayakaram, saya main Jatam dari India. Kemudian tahun 2007 di India Club itu dilenggarakan namanya Surabhi Night, kalau nggak salah di
gedung Sabta Pesona di pariwisata dan wisata. Dan juga saya coba membeli albumnya Raffi Shankar itu semua judul-judul komposisi yang menampilkan karya itu selalu menggunakan kata raga, 1, raga 2, raga 3, sehingga dia mungkin tidak memberikan judul seperti judul Rainbow gitu, Somewhere in the di Somewhere Out There tapi dia judulnya selalu menggunakan kata raga dan sebagainya. Ini mungkin bisa dijelaskan apakah ini sudah juga merupakan pakem dari komposer ideal untuk menampilkan karyanya harus dengan kata raga, atau apakah raga sendiri memang juga sama artinya raga itu badan dalam bahasa Indonesia karena kita kan simulasi dan lain sebagainya. Apakah raga itu sendiri memang sebenarnya kayak pakem? Kalau tadi kalau Bang Rizal dibilang itu pakem, saya kemudian tanya lagi yang tadi dinyanyikan dengan cengkok itu justru itu adalah raga begitu, bukan improvisasi. Memang harus demikian gitu kan. Jadi saya hanya coba bukan, tapi mungkin Bang Rizal bisa jelaskan juga. Raga di dalam musik India adalah modes, dia modus. Atau dalam bahasa lain, sistem tangga nada. Susunan nada ada yang disebut purna raga atau sampurna raga, atau di India Selatan disebut janaka. Artinya naiknya 7 nada, turunnya juga 7 nada. Bisa sarigama padani sa, sanidapa magarisa, 7 nada. Ada yang disebut fakra raga, ada yang singsal dia. Ada singsal, misalnya niriga mata, niriga, salah satu nadanya tidak straight line naik ke atas gitu, tidak. Jadi misalnya sari pama, ya kan? Bukan sarigama, sari pama, itu disebut fakra raga. Kemudian ada raga yang kurang dari 7 nada, kurang dari 7 disebut janya raga. Janya raga ini kelompok, ini nama kelompoknya. Di dalam janya raga itu bisa ratusan dan bisa ribuan raga. Ya kan? Nah, yang disebut janaka raga, yang disebut ini India Selatan khususnya, yang disebut janaka raga atau purna raga itu disebut parent scale, induk raga. Naik 7, turun 7, jumlahnya 72. Jadi 72 ini jumlahnya di total secara teoritis itu 72. Nah, satu oktav menurut teori India, satu oktav musik India itu terdiri dari 22 bunyi, 22 nada. Jadi mereka mengenal konsep microtone. Ambil contoh misalnya, pertanyaannya kan, bagaimana menyanyikan microtone? Nah itu persoalan. Dan saya nggak setengah mati saya mempelajari gimana ininya. Microtone itu hanya diambil disentuh